Shalom, selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya edisi 25 Juni 2020. Untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca, mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Buka akal dan pikiran kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang kami akan dengarkan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita ini diberi tema merdeka untuk hidup dalam kasih. Merdeka berarti bebas, berdiri sendiri, bebas dari tuntutan, tidak terikat. Kemerdekaan adalah harapan setiap orang. Merdeka dari hidup yang terbeban kepada hidup yang lebih baik. Tetapi rupanya ada juga sekelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya menurut kemauan hatinya, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia memperingatkan agar tidak salah memahami kemerdekaan dalam Kristus. Menerima kasih karunia berarti tidak lagi menantikan perbuatan hukum Taurat. Rupanya beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh hukum Taurat diibaratkan seperti ragi, bahwa sekalipun sedikit tetapi dapat merusak keseluruhan adonan. Demikian pula kiranya kemerdekaan orang Kristen. Rasul Paulus
menyebutkan bahwa hasil dari karya Kristus adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu berarti bahwa tindakan orang percaya tidak diikat oleh berbagai peraturan. Namun, kemerdekaan dan peraturan itu bukan berarti kita sebagai orang percaya dapat menjalani hidup dengan sesuka hati. Kemerdekaan dari Kristus bukan kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Inilah yang menjadi pedoman kita dalam bertindak. Tanpa diikat peraturan, kemerdekaan menuntun kita bertindak secara tepat dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kiranya prinsip kemerdekaan ini terus-menerus menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan pada saat ini, di tengah dunia yang semakin egois dan apatis. Orang Kristen memiliki kemerdekaan untuk tetap memilih mengasihi orang lain. Di tengah pergaulan yang syarat kepentingan, kita memiliki kemerdekaan untuk tetap bertindak tulus. Kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus itu mahal, karena Kristus harus membayarnya dengan nyawanya. Untuk menerima dan menjalani semua itu, kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Juru Selamat. Iman adalah dasar hidup yang bisa dinyatakan dalam perbuatan kasih. Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih, sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Marilah ibu bapak saudara-saudara, kita memperlakukan kasih itu kepada orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini boleh kami jadikan sebagai landasan untuk kami menjalani kehidupan ini, agar kami bisa memahami arti dari saling mengasihi. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Berkati cita-cita mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah bergumul oleh karena penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berduka, tolong Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami, berikan kemampuan kebijaksanaan kepada mereka agar dapat mengatasi situasi dan kondisi yang tengah dialami oleh bangsa dan negara kami pada saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat kami, Jemaat Lanraki Biringkanaya. Berkati seluruh anggota jemaat yang ada di jemaat ini. Berkati pendeta kami, berkati para penatua dan diaken. Berikan kesehatan, berikan kemampuan agar mereka semua dapat mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya tercipta suasana aman dan tentram, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang mengucap syukur dan berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih.